Di sini ada Mas Andika, ada Mas Farindra, ada Mas Dwi Romadhoni. Alhamdulillah semuanya masuk. Semuanya sehat ya anak? Ya. Alhamdulillah. Pelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang motivasi diri. Mungkin masih ingatkah Anda tentang motivasi diri? Ayo Mas Rizky, masih ingat gak? Masih, Pak. Apa coba motivasi diri? Motivasi diri adalah motivasi dalam diri sendiri. Motivasi dalam diri sendiri. Kamu Mas coba? Pendapat sama Rizky. Oh, sependapat dengan Mas Rizky. Apa itu? Semangat dalam diri. Semangat dalam diri sendiri. Jadi Anda harus semangat. Nah, seperti kemarin tanggal 10 November kita memperingati hari apa? Hari Pahlawan. Jadi kita jangan lupa akan jasa-jasa dari pahlawan kita. Baik, ya, untuk pelajaran hari ini materinya adalah konsep diri. Jadi tujuan yang harus Anda capai dalam pelajaran ini satu, Anda dapat menganalisis pengertian dari konsep diri. Yang kedua, Anda dapat membangun dari konsep diri. Yang ketiga, Anda dapat mengidentifikasi komponen-komponen faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Dan yang keempat, itu adalah Anda dapat menyusun jenis-jenis dari konsep diri. Jadi itu materi yang harus Anda kuasai. Apakah Anda siap anak-anak? Oke, kalau Anda sudah siap, mari kita saksikan tayangan PowerPoint yang ada di papan tulis ini. Baik, kita saksikan PowerPoint berikut ini. Apa toh konsep diri itu? Nah, di sini boleh saya sendiri diajarkan saya juga. Sebelum Anda mempelajari tentang konsep diri, Anda harus paham siapa toh saya itu. Saya itu siapa? Bahwa Anda itu diciptakan adalah makhluk sosial, saling bergantung dengan orang lain. Betul apa tidak? Betul. Mau apapun dibantu dengan orang lain, mulai dari Anda dilahirkan hingga Anda masuk ke liang lahat, itu semuanya butuh orang lain. Maka daripada itu kita bentuk konsep diri kita. Nah, konsep diri itu apa toh sebenarnya? Nah, di sini dijelaskan konsep diri adalah pandangan dalam diri Anda sendiri. Itu yang dikatakan oleh Asosela. Yang kedua, konsep diri adalah penilaian tentang keadaan diri sendiri. Materi yang kedua adalah komponen dari konsep diri. Nah, dari Julius Deni Prawoto, ya bukunya tahun
yang menjelaskan bahwa siapa saya itu, yang memberi gambaran tentang diri kita sendiri. Oleh sebab itu, komponen kognitif merupakan bersifat objektif. Komponen yang kedua yaitu adalah komponen afektif. Itu adalah kebalikan dari komponen kognitif, yang dimana kata kalau kognitif adalah bersifat objektif, kalau afektif itu berupa subjektif. Konsep diri positif adalah konsep diri yang mampu merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan kenyataan, realitanya bagaimana. Kemudian konsep diri negatif itu merupakan evaluasi diri negatif, membenci diri kita sendiri, perasaan rendah hati, kurang menghargai dan menerima diri kita sendiri. Nah, ciri-ciri konsep diri yang positif itu bagaimana? Yaitu yakin dengan kemampuan dalam mengatasi masalah. Misal Anda jurusan sepeda motor, motor Anda rusak. Sebagai seorang siswa yang jurusan sepeda motor, Anda harus punya keyakinan bahwa Anda itu mampu untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak. Itu adalah konsep diri yang positif. Merasa setara dengan orang lain. Yang artinya bagaimana? Tidak ada pembedanya antara si A dengan si B, si Rizky dengan si Bagas. Jadi tidak ada pembedaan. Dan mampu memperbaiki diri, sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian. Jadi dalam konsep diri ini, Anda mampu berpikir positif, ya, berpikir positif, tidak berpikir negatif. Itu adalah komponen faktor yang mempengaruhi ciri konsep diri yang positif. Nah, konsep diri yang negatif itu ada bagaimana? Itu Anda peka terhadap kritik. Ketika Anda melakukan sesuatu dikritik, nah itu peka, Anda marah-marah. Kemudian responsif terhadap pujian. Nah, jadi ketika Anda dipuji langsung dia terima kasih Pak, oh iya sama-sama. Jadi respon sekali. Kemudian yang terakhir adalah pesimis terhadap kompetisi. Jadi ketika ada lomba, sebelum lomba, wah ketika ada lomba LKS sepeda motor, wah saingannya berat-berat, wah saingannya dari Honda, wah saingannya dari berbagai penjuru. Sebelum bertanding itu Anda sudah merasa pesimis. Nah, itu adalah konsep diri yang negatif. Setelah Anda mempelajari, melihat, menyimak tentang konsep diri, mungkin dari sini ada yang belum paham tentang konsep. Oh ya, silakan Mas, coba. Belum tahu atau belum paham tentang konsep diri. Mungkin dari temannya mungkin ada yang mau menjawab. Oh ya, apa Mas? Komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif dan komponen afektif. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Oke ya, silakan. Konsep diri yang sebenarnya dan konsep diri yang ideal. Lah mungkin dari pendapat temanmu itu ada yang mau menyimpulkan. Komponen konsep diri. Ya, silakan Mas.
Ya. Terdiri dia Heeh. komponennya komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif dan afektif, ideal dan sebenarnya. Ya mungkin sudah bisa dipahami, Pak. Sudah, Pak. Bisa ya. Oke, sudah bisa. Kun. Oke, setelah kita mempelajari tentang media PowerPoint tadi, maka kita buat kelompok untuk berdiskusi. Jadi ada diskusi kelompok tentang konsep diri. Silakan dibentuk kelompoknya mulai di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dibentuk kelompoknya. Baik, setelah Anda membuat kelompok, ya, di sini saya kasihkan materi permasalahan setiap kelompok. Jadi di sini Anda membuat kelompok, kemudian di situ ada masalah yang harus Anda pecahkan, dan selanjutnya Anda presentasikan di depan kelas. Nah, setelah presentasi, silakan nanti dibuat diskusi. Ada yang bertanya dan menjawab. Ya, saya kasihkan soalnya. Oke, sudah semua ya? Sudah. Selesai semua, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah selesai, tolong kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya di depan. Silakan maju ke depan. Silakan dibuat diskusi. Silakan dipresentasikan yang tadi. Yang keras. Menurut Asosela mengungkapkan bahwa konsep diri adalah pandangan diri Anda tentang Anda sendiri yang meliputi 3 dimensi, yakni pengetahuan, pengharapan, dan penilaian. Menurut Ernest juga berbagai gagasan, perasaan, dan sikap yang dipunyai orang mengenai diri mereka sendiri. Konsepnya, diri adalah pandangan, perasaan, dan keyakinan individu mengenai dirinya, meliputi gambaran mengenai diri dan kepribadian yang diinginkan, yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Selesai. Oke, dari kelompok 1 mungkin ada yang mau memberi komentar atau masukan. Oke, silakan mengomentari pendapat kelompok 1. Dikomentari. Oke, silakan. Konsep diri untuk menunjukkan bagaimana seseorang memandang dan merasakan dirinya sendiri. Konsep diri memandang seseorang merasakan dirinya sendiri. Mungkin kelompok yang lain. Oke, silakan. Konsep diri adalah sebagai penilaian tentang kepatutan diri pribadi yang dinyatakan dalam sikap yang dimiliki seseorang mengenai dirinya.
meliputi gambaran mengenai diri dan kepribadian yang diinginkan yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Oke, apakah Anda semua sepakat tentang kelompok satu? Sepakat ya? Sepakat, silakan duduk. Baik, itu tadi adalah pembahasan dari kelompok satu. Silakan selanjutnya kelompok dua untuk mempresentasikan. Silakan maju Mas. Tentang pemahaman konsep diri negatif. Silakan. Konsep diri negatif 1. Pada kritik seseorang dengan konsep diri negatif cenderung tidak tahan dengan kritik yang diterima dari orang lain. 2. Responsif terhadap pujian. Terkait dengan konsep diri negatif, menjelaskan bahwa konsep diri negatif merupakan evaluasi diri negatif, membenci diri, perasaan terhadap diri, serta kurang menghargai dan menerima diri. Dapat ditarik benang merah bahwa individu yang memiliki konsep diri negatif akan memiliki pandangan negatif tentang dirinya maupun orang lain. Oke, itu adalah paparan dari kelompok dua. Mungkin dari kelompok yang lain untuk menanggapinya. Oke, itu adalah pemaparan dari kelompok dua. Mungkin dari kelompok yang lain mau menanggapinya dari kelompok dua. Oke, silakan. Pribadi dengan konsep diri negatif selalu mengeluh, mencela atau meremehkan apapun dan siapapun, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Ya, kelompok satu cenderung konsep diri negatif merasa tidak disenangi orang lain. Mungkin di sini ada yang mau menanggapinya? Oke, silakan. Cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Ya, Bersikap pesimis terhadap kompetisi. oke. Orang dengan konsep diri negatif merasa enggan untuk bersaing dengan orang lain karena merasa tidak mampu. Oke, itu adalah pemaparan dari kelompok berapa? 4. Nah, berarti merasa pesimis ya, merasa pesimis. Sama halnya dengan kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 bisa menyimpulkan, Mas? Oke, silakan disimpulkan. Konsep diri negatif menjelaskan bahwa konsep diri negatif merupakan evaluasi diri negatif, membenci diri, perasaan rendah diri, serta kurang menghargai dan menerima diri. Kurang menghargai dan menerima diri. Oke, itu adalah pemaparan dari kelompok 2. Silakan duduk, Mas. Baik, setelah tadi mempelajari atau mendengarkan kelompok 2, sekarang giliran kelompok 3 presentasi. Silakan presentasi ya. Silakan ya, Mas. Oke, silakan dibuka. Ada 4 faktor yang berperan dalam pembentukan konsep diri, yaitu sebagai berikut: A. Faktor kemampuan, B. Perasaan berarti, C. Faktor pendidikan, D. Faktor kekuatan. Itu yang dipaparkan oleh kelompok 3. Nah, mungkin dari sini ada yang mau menanggapi. Ya, Pak. Oke. Pola asuh orang tua, kegagalan, depresi, kritik internal. Nah, di situ ada pola asuh orang tua, depresi, kritik internal, kemudian kegagalan. Itu yang mempengaruhi. Mungkin dari kelompok yang lain. Saya, Pak. Oke, silakan. Peranan perilaku orang tua, Nah, peranan faktor sosial, orang lain. dari orang lain, sosial dan orang tua. Itu adalah pendapat dari kelompok teman Anda. Mungkin Anda dapat menyimpulkan dari pendapatnya teman-teman itu. Dapat ditarik kesimpulan
jenis kelamin dan usia. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri meliputi orang tua, faktor sosial, keterbatasan ekonomi dan kelas sosial. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentang konsep diri. Ya, itu yang dipaparkan oleh kelompok. Silakan Google kan. Nah, oke. Yang terakhir adalah pemaparan dari kelompok 4. Oleh sebab itu, silakan maju kelompok 4. Silakan maju ke depan kelompok 4. Nah, silakan dipresentasikan ya, Mas. Nah, bagaimana diskusi kelompoknya tadi? Silakan dibacakan. Yakin dengan kemampuan, merasa setara dengan orang, menerima pujian tanpa rasa malu. Itu adalah apa, Mas? Konsep diri yang positif. Nah, dari sini tadi ada yang mau menambahkan konsep diri yang positif. Saya Pak, Oke, silakan. menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, mampu memperbaiki diri karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Oke, itu adalah pendapat dari kelompok 1. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Pak, Oke, silakan. mampu merancang tujuan-tujuan hidup yang sesuai dengan realita. Konsep diri positif mau merancang sesuai dengan yang realita. Nah, dari sini ada dapat menyimpulkan bagaimana? Memiliki konsep diri positif memungkinkan orang tersebut untuk dapat maju ke depan secara bebas, berani dan spontan serta mampu menghargai orang lain. Oke, konsep diri positif itu menghargai orang lain dan spontan, secara spontan. Itu adalah konsep diri yang positif. Terima kasih atas presentasinya ya Mas. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, setelah Anda tadi mempelajari tentang konsep diri, setelah Anda tadi berdiskusi dengan teman, dan setelah Anda tadi tanya jawab tentang materi yang belum Anda paham, diresum apa yang telah Anda capai hari ini. Silakan diresum, dirangkum pada bukunya masing-masing. Nah, itu faktor yang mempengaruhi, jangan sampai lupa. Oke, saya lihat tadi meresumnya sudah bagus semua. Ya, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan tentang tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, saya akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan ya, tolong ini dibagikan temannya ya. Ini ke belakang dibagikan temannya.
melihat pemaparan tentang konsep diri melalui PowerPoint. Kemudian setelah Anda tadi curah pendapat dengan temannya, dan setelah Anda berdiskusi dengan teman, dan yang terakhir melakukan resume dan mengerjakan LKPD tentang konsep diri. Mungkin dari sini ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Saya Pak. Oke, silakan Mas. Bahwa konsep diri adalah pandangan, perasaan, dan keyakinan individu mengenai dirinya, meliputi gambaran mengenai diri dan kepribadian yang diinginkan yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Konsep diri adalah gambaran tentang dirinya dan interaksi dengan orang lain. Itu menurut Mas Rizky. Mungkin ada yang lain mau menambahi. Oke, silakan. Dalam membentuk konsep diri ada beberapa komponen yang harus dimiliki agar terbentuk konsep diri yang utuh. 3 komponen ini terdiri dari diri ideal, citra diri, dan harga diri. Oke, itu adalah pemaparan dari temanmu. Betul, itu adalah konsep diri sebenarnya. Nah, dari materi ini, dari pemaparan temanmu, itu silahkan disimpulkan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan. Oke, silakan Mas. Konsep diri adalah pandangan, perasaan, dan keyakinan individu mengenai dirinya, meliputi gambaran mengenai diri dan kepribadian yang diinginkan yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Oke, itu adalah kesimpulan dari materi pelajaran hari ini. Apakah semua sudah mengerti, anak-anak? Oke. Jadi begini, tentang konsep diri itu Anda harus mempunyai konsep diri yang positif. Ya, jangan hanya mempunyai konsep diri yang negatif. Kita harus berprasangka baik. Jadi itu adalah materi hari ini. Jadi jangan sampai berprasangka buruk, tetapi berprasangka baik. Ya, tentang diri kita sendiri. Bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Maka kita harus berprasangka dengan baik. Dan kita harusnya bersyukur pada Allah bahwa kita di sini diberikan kesehatan, bisa tatap muka. Dan dengan pelajaran ini Anda paham yang namanya konsep diri. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk materi yang selanjutnya atau minggu depan itu adalah perilaku seks. Itu akan sangat menarik sekali karena sangat banyak dilakukan oleh kaum remaja. Alhamdulillah di sini tidak ada ya. Jadi nanti minggu depan akan mempelajari tentang itu. Ya, bagaimana akibatnya, kemudian penyakitnya itu apa saja, kita akan belajar ini. Dan oleh sebab itu, untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sejenak menundukkan kepala dengan berdoa.
berdoa, dipimpin salah satu. Oke, silakan Mas, dipimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran sudah selesai, dan bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kufurtum inna adzabi lasyadid. Maka seseorang itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Jika orang itu kufur, maka azabnya sangat pedih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf.